Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasna dengan NIM 019. Di pembahasan kali ini saya akan membahas materi tentang keuangan publik Islam. Apa itu keuangan publik Islam? Keuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, yang tujuan dasarnya adalah untuk merealisasikan adanya falah. Seiring dengan perkembangan zaman, maka sistem keuangan publik Islam mengalami perubahan. Akan tetapi, mekanisme teknik pengelolaan keuangan publik, khususnya pada kebijakan fiskal yang dibangun, harus menanamkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan tujuan Islam, baik dari segi penerimaan maupun pengeluarannya. Instrumen keuangan publik meliputi persoalan zakat, wakaf, dan infak. Realitas ekonomi dunia sama sekali tidak menggambarkan kondisi yang islami. Dalam pemikiran Islam, poin utama yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana manusia, kelompok, atau pemerintah seharusnya bertindak dalam masyarakat Islam yang kafah seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana keuangan publik ini dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut dengan Baitul Mal. Apa yang dilaksanakan Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan dan pembelanjaan yang transparan, yang bertujuan apa yang disebut sekarang sebagai welfare oriented. Baitul Mal dapat menjalankan kebijakan fiskal karena sumber penerimaannya tidak terbatas pada zakat saja, namun mencakup pula kharaj atau pajak dan tanah, zakat, khums, jizyah, dan penerimaan lainnya seperti kafarah. Dalam keuangan Islam, kebijakan yang ada harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan yang islami. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar dari tujuan kegiatan ekonomi dan ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi konvensional lebih bersifat materi dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek immaterial. Segala analisis ditujukan untuk mengukur hasil kegiatan tersebut dari sudut pandang keduniaan saja. Sementara ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat komprehensif yang menyangkut aspek material dan spiritual, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengeluaran keuangan publik Islam adalah yang pertama, penerimaan negara dialokasikan untuk mewujudkan semaksimal mungkin maslahah, menghindari masyakoh dan mudarat yang didahulukan daripada melakukan perbaikan. Yang kedua, tidak dipungut atas dasar besarnya input sumber daya yang digunakan, tetapi atas dasar hasil usaha ataupun tabungan. Yang terakhir, Islam memperlakukan kaum muslim dan non-muslim secara adil dari pungutan dikenakan proporsional terhadap manfaat yang diterima oleh pembayar. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan negara pada masa Khalifah Umar. Yang pertama adalah Baitul Mal. Baitul Mal sendiri sudah dianggap sebagai harta kaum muslim, sedangkan khalifah dan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan. Jadi sudah merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakan tunjangan yang berkepanjangan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan orang miskin, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah kepemilikan tanah. Jadi dulu sepanjang masa pemerintahan Umar, banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai. Nah, dari sinilah muncul permasalahan. Bagaimana sih cara pembagiannya? Di antaranya ada sahabat yang menuntut agar kekayaan tersebut didistribusikan kepada para pejuang yang turun untuk berperang, sementara yang lainnya menolak. Oleh karena itu, dicarilah satu rencana yang cocok, baik untuk mereka yang datang pertama maupun yang terakhir. Yang ketiga adalah zakat dan usr. Sebelum Islam, jadi dulu sebelum Islam tuh setiap suku atau kelompok suku yang tinggal di pedesaan biasa membayar pajak pembelian dan penjualan. Setelah negara Islam berdiri di Arabia, Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan.
dan menghapuskan bea masuk antara provinsi yang masuk dalam daerah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang ditandatangani oleh beliau sendiri dengan suku-suku yang tunduk pada kekuasaannya. Yang keempat adalah sedekah untuk non-muslim. Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Banu Taglib, yang seluruh kekayaannya terdiri dari ternak. Jadi mereka membayar 2 kali lipat dari yang dibayarkan oleh kaum muslim. Banu Taglib itu suku Arab Kristen yang menderita akibat peperangan. Yang kelima adalah mata uang. Pada masa Nabi dan sepanjang Khulafa ar-Rasyidin, mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di Arabia, seperti dinar, sebuah koin emas dan dirham, sebuah koin perak. Bobot dinar adalah sama dengan miskol atau sama dengan 20 kirot atau 100 gram barley. Yang keenam adalah klasifikasi pendapatan negara. Pada periode awal Islam, para khalifah mendistribusikan semua pendapatan yang diterima. Kebijakan tersebut berubah pada masa Umar. Pendapatan yang diterima di Baitul Mal dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah zakat dan usr. Yang kedua khums dan sedekah. Yang ketiga qaraj, fai, jizyah, usr dan sewa tetap tahunan tanah. Dan yang keempat adalah berbagai macam pendapatan yang diterima dari berbagai macam sumber. Yang terakhir adalah pengeluaran. Bagian pengeluaran ini adalah yang paling penting dari pendapatan keseluruhan. Pensiun kemudian diikuti oleh dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Secara garis besar, pengeluaran negara pada masa Khalifah Umar dikeluarkan untuk kebutuhan yang mendapat prioritas pertama, yaitu pengeluaran dana pensiun bagi mereka yang bergabung dalam kemiliteran, baik muslim maupun non-muslim. Dana tersebut juga termasuk pensiunan bagi pegawai sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Gusma Dewi dengan NIM 2018 105 103 11002 akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Apa sih kebijakan fiskal itu? Nah, di dalam PPT ini bisa kita lihat bahwa kebijakan fiskal merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi, dan lain-lain. Sedangkan di dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan negara dan menjadi hak rakyat. Sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan rakyat saja, tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena pada hakikatnya permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi, uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga terciptanya keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum. Kemudian di sini ada beberapa sumber penerimaan yang cukup penting dalam pemerintahan Islam. Yang pertama itu ada zakat. Inti dari sumber keuangan negara dalam ekonomi yang islami itu adalah zakat. Zakat juga sebagai sumber penerimaan utama memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya yang wajib. Selain itu, objek zakat dalam dunia modern saat ini bertambah luas dengan dimungkinkannya menarik zakat profesi selain zakat pertanian dan peternakan, zakat perusahaan, dan sebagainya. Ajaran Islam dengan rinci telah menentukan syarat, kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, dan lengkap dengan tarifnya. Pemerintah dapat memperluas objek yang wajib dizakati dengan berpegangan pada nas-nas umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern. Begitu, meskipun lembaga zakat tumbuh dengan pesat, namun jumlah dana yang didapatkan tidak mampu dijadikan sebagai pendapatan umum negara. Tidak seperti pada pemerintahan Islam pada masa Nabi dan Al-Khulafa Al-Rasyidun.
Dua adalah wakaf. Wakaf dari pandangan hukum syara berarti menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya. Kepemilikan objek wakaf dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang yang diwakafkan tidak boleh dihabiskan, diberikan, atau dijual kepada pihak lain. Nomor 3 yaitu jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islami. Yang keempat ada nawaib atau daraib. Nawaib merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Pajak ini dibebankan pada kaum muslim kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Nomor 5 di situ ada kharaj. Kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan non-muslim di wilayah negara muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka tanah itu menjadi milik mereka yang dihitung sebagai tanah usyir, seperti tanah yang dikelola di kota Madinah dan Yaman. Keenam di sini ada khums. Khums adalah dana yang diperoleh dari 1/5 bagian rampasan perang. Yang ketujuh ada usur atau pajak perdagangan. Kemudian yang kedelapan ada kafarah. Kafarah ini merupakan denda yang dulu dikenakan kepada suami istri yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan puasa atau Ramadan. Yang kesembilan ada pinjaman. Pinjaman atau utang, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, dalam Islam sifatnya hanya sebagai penerimaan sekunder. Kemudian yang terakhir di sini ada amwal fadlah. Amwal fadlah ini merupakan harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seseorang muslim yang meninggalkan negerinya. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Secara umum, fungsi kebijakan fiskal adalah fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian. Dalam hal alokasi, maka digunakan untuk apa sajakah sumber-sumber keuangan negara. Sedangkan distribusi menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya. Pembelanjaan pemerintah dalam koridor negara Islam yang berpegang pada terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer tiap individu dan kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.